Ini di kelas, di puluhan orang mahasiswa di antara ratusan yang di ruang seminar, dia sendiri yang rambut keriting dan kulit hitam. Ini nih berbahaya, Pak Skalis. Kalau sampai cara berpikir itu terbawa-bawa. Salam boros. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skorain. Salam waras. Baik, pada kesempatan hari ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa sekali di podcast Profit Kece, yaitu Pak Benny Senenggalo. Ben Senang. Ben Senang, asik. Jadi orangnya sangat ceria, sangat sangat welcome sekali orangnya. Saya senang ya. Artinya saya melihat beliau beberapa kali gitu ya. Saya pernah ikut diskusi dengan Pak Benny. Yang saya tertariknya itu kan kenapa Pak Benny terus intens untuk mendampingi teman-teman Papua gitu ya. Nah ini yang kita mau gali dari Pak Benny, dan saya pikir ini juga penting ya untuk teman-teman Papua untuk ayolah kita harus membuka diri dengan lingkungan seperti tadi itu ya. Nah mungkin Pak Benny sebelum ke sana perkenalkan dulu nama, kerjaan sekarang seperti apa. Itu Pak. Ya, terima kasih Bung Paskalis. Bung ini sudah lama ya saya kenal. Dulu sempat kita diskusi tentang gagasan pemikiran besar tentang Papuanologi. Iya. Papuanologi. Nah, sampai kita melahirkan banyak hal, konsep-konsep dasar tentang Papuanologi itu. Benar. Mas Paskalis ini, Bung Paskalis ini saya kenal baik, dia orangnya rileks, juga suka bercanda, suka diskusi ya, suka hal-hal yang baru ya. Iya. Nama saya Ben Senanggalus, saya dari Manggarai, Flores. Nah, kemudian sudah lama ya di Jogja, sudah lama sekali di Jogja. Saya pensiunan pegawai negeri sipil dari Dinas Pendidikan, saat ini mengajar di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta, dan di antara banyak mahasiswa yang saya ajar itu hampir ada mahasiswa, bukan hampir lagi, artinya di ruangan kelas itu pasti ada mahasiswa dari Papua. Yeah. Saya senang dengan mereka, ya saya senang, saya selalu intens dengan mereka, dengan teman-teman dari Papua. Saya lebih dekat dengan mereka, ya. Okay. Dan mereka juga sering saya ajak ke rumah, ya, sering ajak ke rumah ngobrol-ngobrol, yeah. Ya, baca-baca buku-buku di sini. Okay. Di rumah ini, ya buku lumayan banyak ya, lumayan banyak di belakang sana sampai ke dapur-dapur, dan wow, mereka senang ya. Iya. Gitu, sekali. Iya. Jadi karena mereka itu datang belajar di Yogyakarta ini kan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Benar Pak. Banyak pengetahuan ya. Yogyakarta itu sebagai kota pelajar, kota pendidikan, kota bersejarah, ya, kota wisata juga dan lain-lain. Benar. Dan banyak orang-orang besar di Indonesia ini, mulai dari pejabat besar dari Sabang sampai Merauke dan di Papua, itu pernah belajar di Yogyakarta. Bahkan hampir Presiden Republik Indonesia. Bukan, itu memang faktanya gitu Pak. Ya, hampir alumni Yogyakarta. Jokowi alumni dari Yogyakarta, ya. Megawati pernah lahir di Yogyakarta, SBY juga pernah korem di Yogyakarta. Lalu kemudian pejabat-pejabat besar di Papua, Wakil Gubernur Papua dulu Konstantinus, itu juga alumni kedokteran hewan GM, kakak kelas istri saya. Ya, kakak kelas istri saya. Jadi sejak lama memang rumah ini banyak dikunjungi oleh saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat saya dari Papua. Ya. Mungkin. Wow, asik ya. Nah, ini kan
di kelas itu kan banyak nih teman-teman tidak hanya dari Papua pasti ya di kelas. Nah, tapi kenapa kok fokusnya intensnya untuk fokusnya untuk ke Papua, teman-teman dari Papua. Nah, ini apa masalah yang menurut Pak Beni harus kita selesaikan dengan teman-teman Papua itu? Ya, pertama begini Mas Bung Paskalis. Ya. Saya ini kan asal dari desa ya. Ya. Dari kampung, dari Manggarai sana. Juga saya paham dengan mereka ya. Okay. Jadi saya paham mereka. Saya tahu mereka juga dari desa. Siap. Gitu. Maka pemikiran sesama orang desanya itu harus dibangkitkan ya. Harus didorong terus. Nah, oke lah kita berasal dari desa, tapi begitu misalnya kita sudah sampai di Jogja ya, coba tinggalkan kultur desanya itu. Batak desa, bukan desa bagus, tapi Batak desa itu artinya cara berpikir kolotnya itu ditinggalkan. Nah, orang tua kita di desa juga mereka mendorong teman-teman mahasiswa itu kan supaya lebih maju lagi. Benar. Lebih maju lagi ya. Mereka harus berpikir jauh ke depan. Benar. Saya sering mengatakan begini dengan teman-teman mahasiswa Papua. Ketika kamu sekolah di sini, kuliah di Yogyakarta, demikian pun saya kuliah di Yogyakarta, yang hebat itu saya atau orang tua. Kan gitu, orang tua kamu atau orang tua saya atau saya yang paling hebat. Yang datang ke Jogja atau orang tua di kampung yang hebat. Iya, hanya misalnya Paskalis kamu pergi kuliah. Ya, lalu Paskalis memilih Yogyakarta. Ada juga yang kuliah di Malang. Pokoknya Paskalis orang tua mengatakan kamu harus sekolah. Kamu harus sekolah, kan gitu. Nah, lalu kemudian Paskalis udahlah saya memilih Yogyakarta. Nah, yang hebat itu Paskalis atau orang tua? Ada yang mengatakan Paskalis, tapi saya bilang tidak. Yang hebat adalah orang tuamu, orang tua saya. Iya. Karena dia berpikirnya jauh ke depan. Dia berpikir jauh ke depan, melampaui apa yang kita bayangkan. Dia tidak sekolah, dia tidak tamat SD, dia tidak tamat SMA atau apalah. Cara berpikirnya jauh ke depan. Dia berpikir tentang itu. Nah, ketika saya mencoba membaca itu cara berpikir mereka itu, maka saya teringat dengan John Dewey, pakar pendidikan Amerika, mengatakan everything depends on education. Segala sesuatunya tergantung dari pendidikan. Persis apa yang dikatakan inspirasi dari orang tua itu, dari gagasannya itu, dia udah kamu sekolah. Sedangkan dia tidak pernah merasakan itu. Dia tidak pernah merasakan sekolah itu seperti apa, tidak pernah memikul tas seperti apa, tidak pernah menulis, tapi pikirannya jauh ke depan. Iya. Nah, orang tua kita juga terinspirasi dari filsuf Cina. Dia bilang begini, jika kau hidup 1 tahun, tanamlah ubi tatas, tanamlah jagung, tanamlah singkong. 1 tahun ya. Jika kau mau hidup 1 tahun saja, berarti tanam singkong, tanam ubi tatas, tanam ubi kayu, yang umur 1 tahun itu. Jika kau ingin hidup 10 tahun sampai 100 tahun, ya, maka dia bilang apa? Tanamlah kayu, tanamlah kayu, ya, kayu jati, kayu apa di Papua, tanam apa, atau peliharalah babi, peliharalah sapi, peliharalah kambing. Kalau mau hidup 10 sampai 20 tahun. Tapi dia bilang kalau mau hidup selama-lamanya sampai akhir zaman seperti yang dalam kitab suci, didiklah manusia. Didiklah manusia. Maka orang tua kita di kampung, orang tua kita dari Papua itu, pemikirannya itu persis seperti itu. Kalau mau hidup selama-lamanya sampai dunia kiamat, didiklah manusia. Itulah sebabnya
Paskalis disuruh sekolah, kan gitu. Berarti yang hebat orang Yang tua. hebat orang tua dong. Kita harus bersyukur kepada orang tua kita, walaupun dia tidak sekolah. Iya. Nah, lalu kemudian mahasiswa-mahasiswa saya di Yogyakarta yang saya Bimbing. saya bimbing, dan saya memanggil mereka, tidak pernah saya memanggil mahasiswa Paskalis. Saya panggil mereka sahabat, teman. Asik. Ya, jadi saya tidak mengatakan saya dosen di kelas, tapi saya adalah sahabatmu. Kalau saya dosen berarti ada jarak sosial, jarak pengetahuan saya dengan dia jarak sekali. Oh, Pak dosen ilmunya tinggi, tapi saya memposisikan diri saya sebagai sahabat, sebagai teman. Kalau sudah sebagai teman, maka mudah sekali Komunikasinya, kedekatannya, juga. mau bercanda-canda, mau apa di sini, ya tidak lagi ada jarak sosial dengan saya, mahasiswa siapapun di kampus. Lalu kemudian mahasiswa dari Papua sering saya mendorong mereka untuk berpikir maju, seperti yang tadi orang tua kita tadi itu. Benar. Wow, bayangkan saja filsuf dimanapun belum bisa menciptakan seperti itu. Ya, jadi saya dorong mereka supaya berpikir maju, tinggalkan cara berpikir kolot kan, cara berpikir kolot. Ya, orang tua kita yang tidak sekolah bukan berpikir kolot. Coba bayangkan dia pesan yang tadi dia katakan. Benar. Kalau mau hidup selama-lamanya, didiklah manusia. Bukan tanam kayu, bukan tanam singkong, bukan gali tambang, bukan gali batu, bukan bor tanah, bukan. Itu kalau mau hidup 100 tahun, bor, ambil perut bumi, isinya digali, dijual, kan? Habis kan? Itu mau hidup 100 tahun. Generasi selanjutnya tidak menikmati. Nah, kalau mendidik manusia, udah tidak ada batas waktu. Nah, kembali kepada teman-teman mahasiswa kita. Saya selalu mengatakan begini, ya. Tidak ada orang bodoh di dunia ini. Wow. Tidak ada orang bodoh. Ya. Hanya dua, yang ada hanya dua saja. Rajin dan malas. Ya dong? Iya. Orang rajin pasti dia panennya bagus. Benar. Mama-mama kita rajin ke kebun, rajin pelihara babi, pasti penghasilannya bagus. Benar. Ya, rajin. Kalau malas, dia mau dapat apa? Saya selalu mengatakan, semua manusia di dunia itu adalah jenius. Dia bilang begini, ada seorang filsuf namanya Fuller. Fuller itu. Siap. Dia mengatakan begini, everyone is born genius. Semua orang terlahir jenius. But the process of life, the genius is them. Semua manusia di muka bumi ini terlahir dengan jenius. Everyone is born genius. But the process of life, the genius is them. Tapi dalam proses hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, dia tidak menjadi jenius karena malas. Karena dia tidak dia datang dari Papua, tinggal saja di asrama, duduk saja, setiap hari ketemu dengan sesama Papua. Maaf ya, ini maaf kepada teman-teman. Ya, puji Tuhan, mahasiswa yang datang ke rumah ini tidak ada yang minum. Minum yang dimaksud apa? Ya, minuman keras lah. Siap. Maaf ya kepada teman-teman, sahabat-sahabat. Soalnya saya minum kopi nih, Pak. Mereka di sini ada kopi. Iya. Silakanlah. Jadi ada minuman keras tidak ada. Siapa? Jadi itu yang tidak menjadi jenius. The process of life, the genius system. Dalam proses hidupmu, perjalanan hidupmu, engkau tidak menjadi jenius karena dirimu sendiri terlibat dalam, misalnya, jam kuliah jam 7, kau baru bangun jam 9. Ya tidak bisa dong. Kan begitu. Benar. Maka
setiap orang dilahirkan jenius. Everyone is born genius, but the process of life, the genius is done. Yaitu tadi. Pascalis dilahirkan jenius, tetapi dalam perjalanan hidupnya tidak menjadi jenius karena dia sendiri, Pascalis sendiri yang menciptakan tidak jenius. Kenapa? Ya karena malas, karena tidak membaca buku, tidak terlibat kegiatan kampus ini. Maka supaya kita tetap jenius, maka kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik, misalnya di kampus. Ya, kegiatan akademik itu kan ada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu tugas kampus. Lalu kemudian terlibat dari kegiatan-kegiatan sosial. Oleh karena itu teman-teman, sahabat-sahabat saya dari Papua, saya selalu mengatakan, Anda harus keluar dari dirimu sendiri. Keluar dari dirimu sendiri. Jangan seperti pepatah, seperti kata di bawah tempurung. Jadi Pascalis kalau misalnya hanya tinggal dalam ruangan ini, dari kampus, masuk ruangan ini, masuk kelasnya, gitu terus sepanjang tahun, apa yang diperoleh? Dia tidak bisa berkembang. Jadi saya selalu mendorong mereka jangan berpikir eksklusif. Eksklusif, Pascalis. Jadi harus berpikir inklusif. Eksklusif berarti dia menutup diri, ya. Sehari-hari setiap jam, hanya dengan lingkungan itu. Ya, lingkungan. Maka cobalah keluar dari kandangmu itu sendiri, keluar dari seperti istilah yang Mas Bung Pascalis tadi, keluar dari zona nyaman. Kita memang mengatakan wah nyamanlah dengan keadaan saya sekarang, tapi tidak bisa. Jadi kita harus gagasannya, paradigmanya harus paradigmanya luas. Benar. Ya, paradigmanya luas. Nah, itulah bedanya sebenarnya. Pertama begini, kita harus bersyukur teman-teman termasuk saya Pascalis ini memilih kuliah di Yogyakarta. Kita harus bersyukur. Kenapa Pascalis atau teman-teman lain memilih kuliah di Yogyakarta? Ya, barangkali Pascalis belum tahu namanya itu. Tahu lah, tapi belum tahu. Masih ikut-ikutan lagi. Saya selalu bilang begini, Anda bersyukur memilih Yogyakarta sebagai tempat tujuan belajar. Apa alasannya? Pertama, ya, selain memang Yogyakarta adalah kota pendidikan, kota budaya, kota sejarah, lalu kemudian harga-harga murah, harga-harga murah, lalu kemudian yang paling penting adalah masyarakat Yogyakarta itu mereka menyambut kita itu dengan sangat-sangat senang. Ya, sangat-sangat senang, dengan senang hati, dengan gembira mereka menyambut kita. Mereka ramah. Benar. Ya, mereka ramah. Coba Mas Pascalis cek di Bandung atau di Jakarta atau di Surabaya atau di kota lain. Makan di warung itu bisa bon. Makan besok berbayar. Itu hanya diketemukan di Yogyakarta. Benar. Pascalis pernah mengalami? Saya belum sih. Belum. Karena memang datang cuma sebentar saja kan, jadi saya tidak terlalu ini. Ya. Zaman saya dulu namanya Bessel ya, itu mimpi besar kalau dapat. Wow. Udah luar biasa. Ya, itu dari kita makan. Bayangkan makan aja di Bon. Sering juga sampai hari ini sering terjadi, misalnya dalam perjalanan kita bawa motor, bensin habis. Ya, bensin habis. Bu, Pak, nuhun sewu ge. Saya kebetulan tidak bawa duit atau uang yang kurang. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Ya. Saya kira semua mahasiswa di Yogyakarta dari Papua mengalami seperti itu. Benar. Mengalami seperti itu. Benar. Ya, jadi mereka, oh nggak apa-apa Mas.
Ya, udah isi dulu. Jadi mereka mengutamakan relasi kemanusiaannya itu. Benar. Ya, relasi kemanusiaan itu. Oleh karena itu teman-teman Papua yang belajar di Yogyakarta, saya sering mendorong mereka supaya harus berpikir Jauh luas, ke depan, ya. jauh ke depan. Seperti yang tadi dipikirkan oleh bapak kita, ibu kita, menyekolahkan Paskalis di Yogyakarta. Benar. Itu dia. Asik. Lalu kemudian rumah ini memang banyak dikunjungi oleh mahasiswa dari Papua hampir setiap minggu. Ya, mahasiswa saya bubar kuliah, Pak Ben, ayo kita mampir ke rumah. Pak Ben ada di rumah. Oh ada, udah datang mereka. Wow. Ngobrol-ngobrol yang apa, saya suka mendengarkan mereka ngomong. Iya. Benar. Ya, mereka apa namanya, minum kopi apalah. Iya. Ibu selalu menyiapkan apa adanya. Saya bilang ya apa yang kita makan di sini, makan tahu tempe ya. Itulah. Iya. Gitu Pak. Jadi saya menginginkan supaya mahasiswa Papua itu pulang tidak dengan tangan kosong. Oke. Ya, tidak dengan tangan kosong, tapi mereka harus membawa buah yang berlimpah. Oke. Lalu saya selalu mengutip Injil mengatakan begini. Pohon yang baik itu, buah yang baik itu pasti berasal dari pohon yang baik. Ya, itu. Jadi kalau misalnya kamu berasal dari pohon yang baik, buahmu harus bagus. Ya, jadi jangan lagi berpikir kecil lah. Nah, ini yang paling penting Pak Mas Paskalis, Bung Paskalis. Saya selalu mengatakan mereka jangan minder, karena itu yang saya lihat di sini. Teman-teman bukan sebagian besar, ya, ada beberapa yang saya jumpa itu minder mereka. Minder itu kan karena ada banyak hal ya, banyak hal. Ya, pertama ketika misalnya dalam perjumpaan di perkuliahan atau di seminar atau apa, orang lain misalnya memberikan gagasan, sumbangan pemikiran dalam kegiatan seminar itu, tapi mereka diam. Itu sebabnya apa? Karena mereka tidak punya pengetahuan, tidak memiliki, bacaannya kurang, kan gitu. Bacaannya kurang. Jadi kenapa mesti harus minder? Itu faktor kecil saja sebenarnya. Jadi mereka minder karena memang mereka tidak banyak bacaan, tidak banyak itu. Tapi yang paling saya selalu marah dengan mereka, satu hal, Paskalis, mereka masih merasa bahwa terpola dengan cara berpikir diskriminatif itu. Ya. Di antara ribuan orang, di antara puluhan orang di kelas misalnya, ini di kelas, di puluhan orang mahasiswa, di antara ratusan yang di ruang seminar, dia sendiri yang rambut keriting dan kulit hitam. Ini berbahaya, Paskalis. Kalau sampai cara berpikir itu terbawa-bawa. Saya selalu mengatakan, ketika Anda cara berpikir seperti itu, Anda melanggar ciptaan Tuhan. Yang menciptakan kamu itu kan kulitmu hitam, rambutmu keriting. Itu kan Tuhan. Benar. Ya kan? Apakah yang cantik itu hanya putih saja? Tidak. Ya. Kamu bangga dong. Kamu bangga. Jadi tolong buang jauh-jauh cara berpikir seperti itu. Iya. Ya, bahwa di antara orang banyak itu saya sendiri yang rambut keriting. Dan malu untuk tampil gitu. Malu untuk tampil, Mas. Ya, malu untuk tampil, malu untuk menyampaikan pendapat itu. Ya. Ini masih ada beban berat. Kalau beban ini masih terpikul sampai kapanpun, tidak akan maju. Ya. Saya selalu mengatakan begini, coba kamu bacalah Nelson Mandela. Nelson Mandela itu orang besar, cara berpikirnya besar ya. Iya, Pak. Ya, dia tidak pernah berpikir tentang masalah hitam putih, hitam coklat atau hitam semua itu keriting. Tidak.
Saya mengharapkan supaya teman-teman Papua itu harus berpikir seperti itu. Apakah yang hebat itu hanya yang putih? Tidak. Nah, ini juga yang sebenarnya ini kalau masih mencap diri seperti itu, Pak, bawa terus stempel itu. Iya. Itu tidak akan maju. Maka saya selalu mengatakan, tolong buang baik-baik, buang jauh-jauh itu. Iya. Cara berpikir seperti itu yang melekat dalam dirimu. Benar. Saya lain dengan orang lain, berbeda dengan orang lain. Tolong itu dibuang jauh. Dan kalau itu masih menempel, stempel itu ke bawah terus, kau tidak akan maju. Benar. Gitu Mas Kalis. Ini yang jadi itu ya, dari perbincangan kita itu Pak Benny keras sekali, dan saya juga rasakan hal yang sama gitu kan. Ini menjadi bahan kampanye kita selama ini untuk ini. Jadi kalau itu saya membahasakan dalam saya membuat sebuah hashtag gitu kan, lawan mental terjajah itu. Jadi memang kita sering mendengar begitu kan, ada ujaran-ujaran rasial begitu ya, seperti hitam, keriting, bodoh, tertinggal dan sebagainya. Nah, cuman itu hanya oknum-oknum ya, tidak semua orang ya. Itu menurut saya. Dan saya melihat ini teman-teman kita di sana begitu kan, datang dengan polosnya, yang menerima hal itu dengan polos-polosnya, dan mereka mengamini bahwa semua orang yang beda dengan mereka, beda dengan kami, itu mengatakan hal itu. Ternyata tidak. Ya, betul. Saya melihat ya, banyak orang welcome dan kita peduli, tapi karena mindset kita seperti itu ya, sudah kita menutup diri, kita ya mengeksklusifkan diri gitu ya. Ya sudah, bergaul ya dengan sesama teman-teman Papua gitu. Makanya saya tertarik sekali dengan Pak Benny. Tadi kita pancing sedikit saja, ternyata sudah banyak ini ya, unek-unek yang mau disampaikan. Ternyata itu tadi ya, dengan tegas, dengan lugas, dan ternyata beliau mengerti betul tentang anak Papua itu siapa dan apa yang sedang mereka hadapi gitu Pak ya. Iya, saya paham betul ya tentang teman-teman dari Papua itu. Iya. Ya, karena memang terlalu lama, sudah lama bergaul dengan mereka. Banyak teman-teman di RT sini, ya RT sini, ini kan mereka bilang, oh rumahnya Pak Ben itu rumahnya orang Papua. Ya memang mereka hampir setiap minggu lah datang ke sini ngobrol banyak hal, perbincangan. Dan saya barangkali di antara orang tua, saya tidak tahu yang lainnya, yang sering mengunjungi asrama-asrama Papua. Ya, saya selalu menghadirkan orang-orang besar, para ahli. Pak PM Laksono itu saya pernah mengajak untuk berbincang-bincang di asrama Paniai. Wow. Saya bilang, Pak Laksono, ini tidak ada uang ini. Pokoknya kita sekali-kali ilmunya Pak Laksono itu bagilah kepada teman-teman Papua. Lalu kemudian psikolog juga saya bawa. Ya. Saya bilang, Bung, kalau saya bayar Bung di seminar itu jutaan, tapi kami tidak punya apa-apa. Tapi saya bangga kalau teman-teman Papua bangga ketika Bung ada di sana. Akhirnya mereka juga, oh ya baik Pak Ben, udah untuk sementara yang hubungan dengan uang dari Jadi ternyata memang mereka itu kenapa? Nah, kembali kepada cerita tadi ya. Itu kan misalnya cara berpikir dia masih orang membayangkan saya keriting atau apa, itu kan cara berpikir dia melekat dalam dalam bayangannya dia. Akhirnya dia takut bayangan sendiri. Iya. Ya. Ketika saya mengatakan begini, orang itu cacat. Yang cacat itu bukan orang itu, saya yang cacat. Ketika saya mengatakan Papua itu keriting hitam, saya yang cacat. Kok bisa Pak? Iya, karena ini konstruksi budaya kan, konstruksi ideologis lah, konstruksi lain-lain. Tapi sebenarnya saya tidak pernah mengatakan pas kali itu hitam keriting. Saya tahu, iya, dan saya tidak pernah berpikir tentang itu. Ya. Tanpa harus dikatakan, tampaknya memang di mata kita ya kelihatannya memang seperti itu Pak. Jadi Mas Kalis masih membayangkan
bahwa jangan-jangan Pak Ben mencap saya hitam dan keriting. Nah, ini yang berbahaya, Mas Kalis. Dan itu yang melekat di benak teman-teman ini sekarang. yang melekat dalam benak-benak teman-teman kita di Papua. Ada teman Papua di Yogyakarta, tapi tidak semua sih. Tapi ya puji Tuhan ya teman-teman yang pernah hadir di sini, saya selalu mengatakan ini seperti itu. Akhirnya sudah ada perubahan, banyak perubahan sehingga mereka mengatakan bahwa ibu ini tangannya dingin, Pak Ben juga tangannya dingin. Ya, jadi kami menganggap mereka seperti bukan anak lagi, tapi Sahabat. Wow. Ya, seperti Yesus mengatakan, marilah sahabat-sahabat, kamu semua adalah sahabat saya. Asik. Ya, Keren. jadi tidak ada batas kultural ya, sosial budaya kalau misalnya sahabat. Kalau saya bilang begini, kamu tahu nggak saya dosen? Kalau itu sudah membangun sekat antara kita itu Pak ya. Iya, sekat. Jadi saya mengatakan sahabat-sahabat. Iya. Jadi itu ya yang tadi Pak Beni sampaikan ya. Kita kalau mundur dengan penampilan kita seperti ini berarti kita mengkhianati ciptaan Tuhan ya Pak ya. Betul.